Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke tematik 3 subtema 2 pembelajaran 1. Yuk sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak, pertama kita buka dulu yuk halaman 60. Nah, di halaman 60 ini tentang wujud benda. Kemarin kamu sudah tahu perbedaan benda mati dan benda hidup dan mana yang bukan benda. Sekarang kita amati wujud benda. Nah, benda itu mempunyai 3 wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Cair dan gas. Nah, contoh benda padat misalnya apa? Contoh benda padat misalnya tas, buku, dan pensil. Nah, kalau yang berwujud cair, contohnya adalah minyak dan air. Nah, kalau yang berwujud gas, itu contohnya gas hidrogen dalam bahan berwujud gas. Contohnya, kalau orang tua kamu pompa ban, nah di dalam ban itu ada gas ya, gas nitrogen kalau itu. Nah, ada juga gas hidrogen, ada juga oksigen yang kita hirup sekarang. Nah, itu adalah contoh gas. Nah, baik, Bu Fadia jelaskan lagi kalau wujud benda itu ada 3. Yang pertama apa tadi Bu Fadia bilang? Yang pertama padat, kemudian cair, dan juga gas. Nah, sekarang kita lihat yuk contoh benda padat apa saja ya. Contoh benda padat misalnya meja, sapu, lemari. Nah, itu contoh benda padat. Botol, gelas. Gelasnya yang nggak ada isinya ya. Botol, gelas, sepatu, ban. Nah, ini semua benda padat. Nah, ciri benda padat itu apa? Yang pertama, memiliki ukuran yang tetap. Ukurannya tidak berubah. Jadi mau digeser ke kanan, ke kiri, ukurannya tetap sama. Tidak berubah. Terus selain itu, ukurannya tetap, dia tidak bisa berubah bentuk ya, kecuali diberi tekanan. Misalnya kue. Kue itu kan benda padat, tapi kalau ditekan maka dia akan hancur. Jadi dia tidak bisa berubah kecuali dengan tekanan. Yang ketiga, bentuknya tidak berubah walaupun berpindah-pindah tempat ya. Jadi bentuknya itu nggak berubah, mau kamu geser ke kanan, ke kiri. Meja, misalnya meja kamu geser ke kanan, ke kiri, bentuknya tetap seperti meja, tidak berubah. Oke, berikutnya contoh benda cair. Nah, contoh benda cair misalnya apa? Misalnya ada sirup misalnya. Sirup. Kemudian ada lagi susu misalnya. Ada lagi minyak. Nah, kemudian yang terakhir ada air. Nah, itu contoh benda cair. Bensin juga termasuk benda cair. Nah, ciri-ciri benda cair apa? Bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Contoh, misalnya wadahnya di botol, berarti airnya berbentuk botol. Wadahnya di mangkuk, berarti airnya berbentuk mangkuk. Wadahnya di ember, berarti airnya juga berwujud ember. Nah, ukurannya tidak berubah. Ukurannya tidak berubah. Jadi kalau mau dimasukin, misalnya ukurannya itu 500 mili, kamu masukin ke botol, ukurannya tetap 500 mili, tidak berubah. Kamu masukin ke ember, ukurannya juga tetap 500 mili, tidak berubah. Nah, selain itu ada benda gas. Contoh benda gas apa? Contohnya udara di dalam balon nih. Ya, tadi Bu Fadia bilang nitrogen misalnya. Terus ada lagi gas LPG. Kalau mama kamu masak kan pakai gas. Nah, di dalam tabung gas ini ada gasnya. Nah, itu termasuk benda gas. Ada juga uap air atau asap ya, uap air. Kalau mama kamu masak air itu keluar asap. Nah, itu termasuk benda gas. Sama juga kayak asap pabrik. Asap pabrik juga termasuk benda gas. Nah, begitu pula sama awan. Awan itu juga termasuk benda gas. Nah, ciri-ciri benda gas apa? Cirinya dia itu mengisi seluruh ruangan. Contohnya balon ya, dimasukin udara, maka udaranya akan mengisi semua bagian balon. Kemudian yang kedua, menekan dan bergerak ke segala arah. Contohnya angin. Nah, angin itu dia bergerak ke segala arah. Kemudian yang ketiga, dapat berubah bentuk. Contohnya asap yang tadinya menggumpal, lama-lama gumpalannya besar, dan besar. Itu dapat berubah bentuk contohnya. Oke, paham sampai sini tentang wujud benda ya.
Lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita belajar tentang jarak. Nah, kemarin kita belajar jaraknya itu pengukuran dari sentimeter ke meter. Nah, sekarang kita belajar dari kilometer ke meter. Nah, kalau kilometer ke meter ini untuk jarak ya, jarak mengukur jarak jalan. Nah, itu biasanya pakai kilometer. Nah, contohnya gimana? Contohnya lihat di halaman 64, kita lihat sama-sama. Di sini ada kilometer ke meter ya. Dari kilometer ke meter itu artinya kamu kalikan 1000 ya, kalau dari kilometer ke meter. Tapi kalau sebaliknya dari meter ke kilometer itu dibagi atau nolnya diilangin 1000. Masih ingat ya, kalau misalkan dikali 1000 berarti ditambah nolnya 3. Nolnya ada 3. Kalau dia dari kilometer ke meter. Tapi kalau dari meter ke kilometer berarti nolnya dihilangkan 3. Ya, nolnya dihilangkan 3. Nah, sekarang kita lihat soal berikut ini ya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, kita tulis dulu ya. 5 km 300 meter mau dijadikan meter. Nah, yang dijadikan meter yang mana? Yang dijadikan meter yang kilometer. Kita ubah, tadi Bu Fadia bilang kalau dari kilometer ke meter nolnya ditambahkan 3. Berarti 5 km jadinya 5 km jadinya 5000 kilometer. Nah, kemudian 300 meter dijadikan meter. Karena sudah sama-sama meter, jadi tidak usah dirubah. Langsung tambahkan 300 meter. Sama dengan, nah kita jumlahkan, kita susun ke bawah ya. 5000 ditambah 300. Jadinya totalnya adalah 5300 meter. Nah, itu caranya ya. Bisa ya, anak-anak? Nah, sekarang contoh sebaliknya. Sekarang yang halaman 64, dari 1523 meter dijadikan kilometer. Nah, kita lihat ya, dari meter ke kilometer. Tadi Bu Fadia bilang kalau meter ke kilometer dihilangkan nolnya 3. Sekarang kita coret 3 nolnya, tapi karena nggak ada, kita coret angka yang ada. 1, 2, 3. Berarti sisa angka berapa? Sisa angka 1. Berarti jawabannya 1 kilometer. Nah, angka teman yang dicoret tadi, nah ini kita masukin ke sini. 523. Nah, tidak usah diubah menjadi kilometer tapi tetap jadi M. Jadinya 1523 meter sama dengan 1 kilometer 523 meter. Begitu caranya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat. Tentukan jarak dalam satuan meter. Nah, rumah Siti ke sekolah. Kita lihat rumah Siti ke sekolah. Ini rumah Siti. Nah, ke sekolah. 5 km 100 meter. Kita tulis di sini 5 km 100 meter. Nah, sekarang kita jadikan meter, kilometer. Nah, yang ini kita jadikan meter, kilometer ke meter. Tadi Bu Fadia bilang kalau kilometer ke meter ditambahkan 0. Ditambahkan 0 berarti 5-nya jadi 5000 meter ditambah 100 meter. Tambahkan jadinya 5100 meter. Nah, begitu caranya ya. Nah, alat ukur ada bermacam-macam, baik jenis maupun kegunaannya. Alimeter. Nah, ada yang namanya alimeter. Alimeter adalah alat yang digunakan
untuk mengukur ketinggian suatu titik permukaan laut. Nanti Bu Fadia tanya ya, alimeter itu apa? Alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya alat ini digunakan untuk mengukur tinggi pesawat saat terbang dari permukaan laut, juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal lain yang berhubungan dengan ketinggian. Contohnya kita lihat, di sini ada pesawat di halaman 66. Berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Nah, A 3000 meter. Kita coret dari M ke kilometer. Kita coret nolnya 3. 1, 2, 3. Berarti ketinggiannya adalah 3 meter. Nah, sekarang berapa ketinggian pesawat B dalam satuan kilometer? Nah, sekarang B jadiin kilometer. Tadi Bu Fadia bilang kalau meter ke kilometer berarti dicoret nolnya 3. Maaf, yang ini bukan M ya, tapi 3 kilometer. Nah, yang ini 4325 meter diubah, kita coret nolnya 3, 1, 2, 3. Jadinya 4 kilometer. Nah, yang dicoret tadi tetap ditulis 325 meter. Gitu ya. Berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Tadi pesawat B itu 4 km 325 meter. Kemudian dikurang 3 km. Pesawat A ya. Kita kurangi 325-nya turunin. 4 kurang 3, 1. Berarti perbandingannya adalah 1 km 325 meter. Seperti itu caranya ya. Oke, pernahkah kamu lihat di halaman 67? Pernahkah kamu memperhatikan gerak tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara berwujud gas. Gas tidak dapat terlihat namun dapat dirasakan. Nah, tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Oke, sampai situ. Nah, lalu apa tugas hari ini? Sekarang kalian buka halaman 62, tulis soalnya. Ya, tulis soalnya di buku tulis, lalu jawab pertanyaan ini. Tadi sudah Bu Fadia jelaskan ya, contohnya apa saja. Kemudian berikutnya, halaman 65, tematik halaman 65, kalian jawab. Tadi Bu Fadia sudah contohkan, jarak dari rumah Udin ke kantor pos. Lihat dari rumah Udin ke kantor pos. Berapa kilometer? Tulis di sini, kemudian jadikan ke meter. Oke, itu saja tugas hari ini anak-anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis, ditulis soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.